pagi, selamat siang, sore, atau malam adik-adik semua. Pada materi perkuliahan ini saya akan menyampaikan tentang kesehatan gigi dalam Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Jadi kalau di dalam jadwal disebutkan tentang kebijakan kesehatan gigi di masa yang akan datang. Nah, sesungguhnya kita ada apa namanya plan of action atau RUN ya. RUN itu rencana nasional kesehatan gigi dan mulut, akan tapi itu nanti akan kita lebih bicarakan di mata kuliah kebijakan kesehatan. Nah, kalau dalam sosiologi ini saya lebih mengarahkan untuk kebijakan yang akan datang ini tentang pengenalan adik-adik semua pada JKN atau kesehatan gigi di dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi nanti sebelum saya akan mencapai di JKN, maka akan saya bahas dulu tentang SJSN dan BPJS ya. Secara garis besar saja, SJSN itu apa? SJSN adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional, sedangkan BPJS adalah Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Ya, nanti apa itu? Karena ini sebatas pengenalan dulu, jadi secara garis besar yang akan saya jelaskan pada kalian. Kemudian roadmap-nya, ya, bagaimana dulu JKN itu dicanangkan, kemudian peta jalannya seperti apa, ya, kemudian bagaimana prosedurnya, dan rencana tindak lanjut dari JKN di bidang kedokteran gigi atau kesehatan gigi. Baik, adik-adik, kalau kita membicarakan tentang JKN, maka kita harus tarik dulu itu sejak sejarah bagaimana kemudian sekarang ada JKN. Itu sudah dimulai sejak tahun 2004, ya, di mana di tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Nah, di dalam Undang-Undang SJSN itu apa saja isinya? Di sini ada 6 pokok isi di dalam Undang-Undang SJSN. Yang pertama tentu azas, tujuan dan prinsipnya SJSN. Ya. Kemudian yang penting adalah yang kedua, yaitu ada BPJS, Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Jadi di dalam undang-undang ini di tahun 2004 sudah disebutkan bahwa nanti siapa yang akan melakukan penjaminan, ya, siapakah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan sistem penjaminan sosial nasional. Maka di situ disebutkan nanti yang akan menyelenggarakan adalah lembaga yang disebut sebagai BPJS, ya, atau Badan Pelaksana Jaminan Sosial. Kemudian selain disebutkan itu akan ada nanti namanya BPJS. Di situ juga disebutkan di dalam undang-undang ini akan ada yang namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional, ya, atau DJSN. Nah, Dewan ini adalah yang akan mengawasi jalannya pelaksanaan jaminan sosial oleh BPJS. Ya, disebutkan di situ nanti yang akan menjadi DJSN adalah siapa saja, kemudian dari komponen apa dan seterusnya. Kemudian berikutnya di dalam undang-undang ini juga diatur atau disebutkan mengenai adanya kepesertaan dan iuran. Jadi bahwa sistem jaminan sosial nasional itu harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia. Jadi kepesertaannya total, ya, seluruh populasi harus mengikuti. Dan karena ini adalah sistem jaminan sosial, maka ini mengadopsi skema asuransi di mana peserta yang masuk di dalam sistem jaminan sosial ini harus membayarkan iuran. Nah, di mana iuran ini nanti tentunya ada ketentuan-ketentuan lagi, ya, untuk mereka yang mempunyai pekerjaan tetap atau mereka yang tidak punya pekerjaan tetap atau mereka yang harus ditanggung oleh negara. Nah, itu ada disebutkan di sini. Kemudian berikutnya diatur di sini ada program jaminan sosial. Nah, program jaminan sosial ini apa saja yang disebutkan di dalam Undang-Undang SJSN itu bahwa setiap
warga negara Indonesia itu harus terjamin kesehatannya, harus terjamin hari tuanya, harus terjamin kematiannya, harus terjamin kecelakaan kerjanya, ya, harus terjamin pensiunnya, ya, ada, ya, kurang lebih itu, ya. Jadi kesehatan, kematian, hari tua, pensiun, kecelakaan kerja, ya. Jadi harus dijamin. Jadi artinya, maksudnya apa harus dijamin? Artinya nanti kalau ada orang sakit, ya, karena ini membutuhkan kesehatan, maka ini dijamin oleh lembaga ini, oleh BPJS. Kalau ada orang yang kecelakaan kerja gitu dan itu membutuhkan apa namanya pengobatan, rehabilitasi atau kuratif, maka itu akan ditanggung juga oleh BPJS sepanjang orang tersebut menjadi peserta, ya, sepanjang dia menjadi peserta. Itu maksudnya program jaminan sosial pensiun, ya, bahwa semua orang harus punya pensiun nanti dari perusahaan yang mempekerjakannya, ya. Nah, itu nanti dananya itu dikelola oleh BPJS. Nah, di sini disebutkan pengelolaan dana jaminan sosial. Jadi BPJS ini tadi mempunyai fungsi untuk mengelola dana jaminan sosial, apakah itu untuk menjamin kesehatan, apakah itu untuk menjamin pensiun, untuk menjamin kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Itu di-pool di BPJS, kemudian dia yang akan mengelola pendanaannya. Nah, di dalam undang-undang di tahun 2004 itu secara garis besar 6 hal ini yang menjadi isinya. Nah, tentu 6 hal ini masih bersifat sangat umum, ya. Oleh karena itu perlu lebih difokuskan lagi, dirinci lagi dengan peraturan berikutnya, ya, yaitu pada tahun 2011. Ya, jadi cukup lama, ya, dari 2004 sampai ke 2011 ada 7 tahun, di mana di sini muncul Undang-Undang Nomor 24. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu tentang BPJS. Nah, apa saja yang ada di dalam undang-undang ini, ya? Yang pertama itu adalah jumlah dan ruang lingkup. Jadi kalau tadi di Undang-Undang SJSN sudah disebutkan bahwa nanti penjaminan sosial itu akan dilaksanakan oleh satu lembaga yang namanya BPJS. Kemudian di dalam Undang-Undang SJSN tadi juga disebutkan manfaatnya apa saja. Jaminan sosial itu tadi ada kesehatan, ada pensiun dan lain sebagainya tadi. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, apakah semua hal yang menjadi manfaat dari jaminan tadi apa kesehatan, kemudian pensiun dan lain sebagainya itu akan ditangani oleh satu lembaga BPJS atau lebih. Nah, itu dirinci di dalam Undang-Undang BPJS tahun 2011 nomor 24 ini bahwa ada dua nanti, ya, di sini disebutkan ada dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan satu, dan yang kedua BPJS Ketenaga Kerjaan. Nah, jadi jumlahnya ada dua dengan ruang lingkup kerja jaminan kesehatan, ya, yang satu, kemudian satunya lingkup kerjanya adalah ketenaga kerjaan, jaminan ketenaga kerjaan. Ya, jadi disebutnya kesehatan sendiri, ya, kesehatan sendiri, kemudian untuk ketenaga kerjaan itu tadi mengurusi adalah pensiun, hari tua, kemudian kecelakaan kerja, kemudian kematian, ya. Jadi apa namanya ruang lingkup kerjanya sudah diperinci lagi dengan adanya dua BPJS, BPJS Ketenaga Kerjaan, ya, dan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian bentuk dan kedudukannya, nah ini BPJS tentunya ada di pusat, ya, mulai dari pusat sampai ke daerah, apa namanya sebagai satu lembaga di bawah pemerintah, ya, langsung di bawah presiden. Kemudian fungsi dan tugasnya sudah dijelaskan tadi, ya. Nanti di sini di dalam ini rinci bahwa mereka bertugas BPJS itu untuk pooling atau mengumpulkan dana,
ya, dana dari seluruh peserta ya, dan kemudian untuk mendistribusikannya sesuai dengan pemanfaatan. Ya. Nah, kemudian diatur juga bahwa di dalam undang-undang ini ada Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Nah, jadi di sini sama tadi ada DJSN kalau itu untuk jaminan sosial yang keseluruhan ya. Nah, kalau di sini ada Dewan Pengawas baik itu untuk BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Diatur siapa namanya, syaratnya apa, mewakili apa saja, kemudian jumlahnya berapa, itu ada di sini. Nah, nanti bisa buka ya, Anda bisa buka sendiri di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Nah, kemudian berikutnya transformasi. Nah, ini apa yang dimaksud dengan transformasi? Di sini disebutkan dalam undang-undang ini bahwa Indonesia itu bukan apa namanya, bukan kok kita itu tidak punya sama sekali sistem jaminan sosial, itu tidak ya. Sebelumnya sudah banyak apa namanya lembaga-lembaga jaminan ya seperti asuransi yang sudah bekerja secara parsial. Artinya, seumpamanya untuk PNS ya, itu untuk kesehatannya itu ada Askes atau PT Askes. Ya, itu mengurusi jaminan kesehatan untuk pegawai negeri. Kemudian untuk Polri, kemudian untuk TNI juga masing-masing ada Asabri dan sebagainya. Kemudian untuk tenaga kerja, ya, buruh pabrik dan lain sebagainya, itu ada Jamsostek, jaminan sosial tenaga kerja. Nah, jadi bentuk-bentuk jaminan sudah banyak ya yang ada di Indonesia sebelum lahirnya CSN dan Undang-Undang BPJS ini. Jadi intinya adalah artinya bahwa negara itu melalui BPJS itu akan berusaha untuk menyatukan semuanya. Jadi yang parsial tadi, yang terkotak-kotak berdasarkan komunitasnya masing-masing itu akan dijadikan satu. Karena apa? Karena ada namanya konsep risk pooling. Ya. Jadi semakin banyak pesertanya, ya, semakin banyak konstituennya, maka risikonya untuk ada bagian dari peserta itu yang mengalami sakit itu akan lebih kecil, ya. Nah, sehingga apa namanya di sini disebutkan bahwa nanti BPJS itu karena ini walaupun baru tapi mengerjakan hal-hal yang sebelumnya juga sudah pernah dikerjakan, maka ini dari BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara sebelumnya yang telah mengurusi masalah itu akan bertransformasi ya, menjadi BPJS. Nah, di situ sudah disebutkan bahwa untuk BPJS Kesehatan, maka yang dipasrahi, BUMN yang dipasrahi yang kemudian bertugas untuk melakukan fungsi ini adalah PT Askes. Ya. Jadi PT Askes yang tadinya apa namanya bertanggung jawab pada PNS, itu kemudian nanti di situ disebutkan mulai 2014 dia akan berubah menjadi BPJS Kesehatan yang melayani tidak hanya PNS saja tapi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang satunya BPJS Ketenagakerjaan ya, itu ditransformasikan dari PT Jamsostek. Nah, jadi dari PT Jamsostek itu menanggung tentang hal-hal yang terkait dengan pekerjaan orang ya, yang tadi ada pensiun, hari tua dan lain sebagainya. Nah, jadi BPJS Askes, PT Askes berubah menjadi BPJS Kesehatan, kemudian PT Jamsostek berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, nanti di dalam BPJS Ketenagakerjaan itu tentunya akan ada lagi ada taspen ya, tabungan masa pensiun kan itu ada sekarang ada sendiri dan lain-lain sebagainya yang itu akan dibuat sendiri. Ya. Oke. Nah, ilustrasi ini selalu saya tampilkan apabila saya menggambarkan bagaimana
sulitnya atau bagaimana, bukan sulitnya, malah bagaimana bebasnya seorang di negara kita ini untuk berobat. Seseorang bisa dengan mudahnya kalau sakit kepala kemudian langsung ke dokter spesialis. Seseorang bisa langsung menembus ke rumah sakit untuk umpamanya penyakit yang dideritanya. Nah, atau bisa pula sebaliknya seseorang bisa juga lari ke apa namanya pengobatan alternatif dan lain sebagainya. Nah, gimana bisa begitu bebas ya? Gimana bisa begitu bebas seorang Indonesia untuk mendapatkan perawatan kesehatan dari dokter kah, dari rumah sakit kah, dokter spesialis, dokter gigi, klinik tongfang dan lain sebagainya. Kenapa bisa begitu? Ya, karena sistem pembayaran atau sistem pembiayaan kesehatan itu bersifat out of pocket. Out of pocket itu keluar dari kantong atau kita bayar cash. Ya, jadi tidak ada skema pembiayaan, ya, yang ada adalah jasa diberikan, kita membayar. Nah, itu namanya fee for service. Sistem fee for service sehingga orang bebas aja gitu. Mau memilih ke sana, ke sini dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini tentunya apakah baik atau tidak? Tentunya ini menjadi kurang baik. Karena apa? Karena ada kemungkinan kasus-kasus sederhana yang seharusnya bisa diselesaikan oleh dokter umum atau bahkan mungkin apa namanya yang lain ya, itu kalau dengan out of pocket bisa saja dia kemudian kasus sederhana itu dia bawa ke dokter spesialis atau dia bawa ke rumah sakit. Nah tentunya hal ini membuat ya, memboroskan ya, membuat pemborosan dari sisi konsumen ya, pemborosan dari sisi pasiennya karena dia harus banyak bayar lebih mahal untuk kasus yang sederhana sesungguhnya yang bisa diselesaikan oleh dokter gigi atau dokter umum saja. Tapi di lain pihak itu juga merugikan atau memboroskan tenaga dari siapa? Dari dokter-dokter spesialistik atau rumah sakit di mana mereka seharusnya lebih mempunyai waktu untuk melakukan perawatan-perawatan yang sifatnya advance, ya, bukan yang dasar. Nah, tapi kalau ternyata orang itu lebih percaya pada dokter spesialis, lebih percaya pada rumah sakit, maka dokter-dokter spesialis ini nanti akan itu tadi dia terlalu banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa diselesaikan di level dasar. Ya, itulah salah satu kelemahan dari menggunakan sistem out of pocket. Nah, sistem itu tentunya karena tidak baik atau dirasa kurang baik, maka perlu dilakukan perubahan atau direstrukturisasi. Jadi bagaimana yang tadinya seperti ini bebas mau ke primary, secondary, tertiary, tapi dikembangkan untuk menjadi piramid seperti ini. Tiga, ya, structure system. Jadi apa namanya perubahan ini harus dilakukan, ya, perbaikan ini harus dilakukan untuk menjamin atau bukan menjamin, tapi intinya untuk memperbaiki supaya tidak terjadi pemborosan, ya. Baik di sisi tadi seperti saya terangkan dari pasien maupun dari operator atau dari dokter, ya supaya terjadi efektif dan efisien. Kalau kasus yang banyak itu primer bisa selesai di primary care, maka akan sangat bisa diseleksi yang masuk ke secondary bahkan ke tertiary pasien-pasiennya. Jadi betul-betul efektif dan efisien. Nah, apakah kita belum punya sistem ini primary, secondary, tertiary? Sudah punya. Di dalam sistem kesehatan nasional kita sudah ada ini. Di dalam SKN itu sudah ada, ya, primary, secondary, tertiary. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak bisa serapi ini, ya,
apabila sistemnya pembayaran masih dengan out of pocket, jadi bayar langsung. Nah, kalau selama seperti itu maka tidak akan terbentuk struktur pelayanan kesehatan yang baik, yang sebelah kanan.